Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasmin Maulana Sawitri dengan digit NIM terakhir yaitu 068. Di sini saya akan membahas materi agregat supply. Yang pertama, agregat supply atau penawaran agregat adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Dalam jangka panjang, perusahaan menawarkan barang dan jasa, memiliki harga yang fleksibel. Kemudian, dalam jangka pendek, perusahaan menawarkan barang dan jasa dengan harga yang kaku, sehingga hubungan-hubungan pada penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kemudian, inilah bentuk kurva jangka panjang dan jangka pendek. Bisa dilihat dari sini bahwa very short run aggregate supply di sini itu berbentuk horizontal. Alasan mengapa berbentuk horizontal? Karena dalam hal ini harga tidak dapat merubah perekonomian yang terjadi pada saat ini. Kemudian ada short run aggregate supply. Di sini kurvanya berbentuk upward slope, di mana kurva ini jika tingkat inflasi naik, maka jumlah supply pun akan naik. Alasan kurva ini berbentuk upward slope itu yang pertama adalah mispersepsi. Mispersepsi adalah perubahan pada tingkat inflasi yang dimana salah penanggapan oleh supplier sebagai perubahan pada harga barang. Kemudian yang kedua disebabkan juga karena sticky wage, di mana tingkat upah yang tidak mudah berubah dalam menghadapi perubahan dalam kondisi pasar. Kemudian yang terakhir sticky price, yaitu tingkat harga yang tidak dapat menyesuaikan dengan cepat untuk menjaga pasar berada dalam equilibrium. Kemudian untuk garis biru ini adalah long run aggregate supply. Long run aggregate supply ini berbentuk vertikal. Kurva ini juga tidak dipengaruhi oleh inflasi, tetapi ditentukan oleh faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Alasan kurva long run aggregate supply ini berbentuk vertikal karena dalam jangka panjang harga dapat fleksibel, bisa naik dan bisa turun, sehingga jika harga berubah pasti terjadi pada long run aggregate supply. Kemudian fluktuasi dengan model ISLM. Yang pertama, potongan kurva IS dan kurva LM menentukan tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga untuk tingkat harga tertentu. Jika kurva IS atau LM bergeser, maka equilibrium perekonomian jangka pendek pun berubah dan pendapatan nasional pun berfluktuasi. Lalu bagaimana dengan kebijakan fiskal menggeser kurva IS dan mengubah equilibrium jangka pendek? Kebijakan fiskal mengubah equilibrium jangka pendek perekonomian karena memengaruhi pengeluaran yang direncanakan dan dengan demikian akan menggeser kurva ISLM. Model menunjukkan bagaimana pergeseran kurva ini mempengaruhi pendapatan dan tingkat bunga. Kemudian selanjutnya yang pertama adalah perubahan pembelian pemerintah. Pada gambar 11 strip 1 ini menggambarkan yaitu mempertimbangkan peningkatan pemerintah pembelian jumlah pengeluaran pemerintah. Kemudian multiplier pembelian pemerintah dalam persilangan Keynesian menjelaskan kita bahwa perubahan kebijakan fiskal ini menaikkan tingkat pendapatan pada setiap tingkat bunga tertentu oleh jumlah pengeluaran pemerintah per 1 minus MPC. Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan gambar 11 strip 1, kurva IS bergeser ke kanan sebesar jumlah ini. Equilibrium ekonomi bergerak titik A ke titik B. Peningkatan pembelian pemerintah meningkatkan pendapatan dan tingkat bunga. Kemudian yang selanjutnya adalah perubahan pajak. Pada gambar kurva 11 strip 2 ini menggambarkan bahwa penurunan pajak di ISLM model A penurunan pajak menggeser kurva IS ke kanan. Keseimbangan bergerak dari titik A ke titik B. Pendapatan naik dari Y1 ke Y2 dan tingkat bunga naik dari R1 ke R2. Kemudian bagaimana dengan interaksi antara kebijakan moneter dan fiskal? Pada panel A, mempertahankan jumlah uang beredar secara konstan. Kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri. Kemudian pendapatan turun karena pajak yang lebih tinggi mengurangi belanja konsumen dan bunga
tingkat jatuh karena pendapatan yang lebih rendah mengurangi permintaan uang. Musim gugur pendapatan menunjukkan bahwa kenaikan pajak menyebabkan resesi. Kemudian untuk yang panel B, The Fed ingin mempertahankan tingkat suku bunga ini secara konstan. Dalam hal ini, kapan kenaikan pajak menggeser kurva IS ke kiri, Fed harus menurunkan uang penawaran untuk mempertahankan tingkat bunga pada tingkat aslinya. Penurunan jumlah uang beredar ini menggeser kurva ALM ke atas. Tingkat bunga tidak turun, tetapi pendapatan turun dengan jumlah yang lebih besar daripada jika Fed mempertahankan jumlah uang yang beredar secara konstan. Sedangkan pada panel A, suku bunga yang lebih rendah merangsang investasi dan mengimbangi sebagian efek kontraksi dari kenaikan pajak. Pada panel B, The Fed memperdalam resesi dengan mempertahankan tingkat bunga yang tinggi. Lalu, pada panel C, Fed ingin mencegah kenaikan pajak menurunkan pendapatan. Oleh karena itu, ia harus menaikkan jumlah uang beredar dan menggeser kurva LM ke bawah. Cukup untuk mengimbangi pergeseran kurva IS. Dalam hal ini, kenaikan pajak tidak menyebabkan resesi, tetapi hal itu menyebabkan penurunan suku bunga yang besar. Walaupun tingkat pendapatan tidak berubah, kombinasi kenaikan pajak dan ekspansi moneter memang mengubah alokasi sumber daya perekonomian. Pajak yang lebih tinggi menekan konsumsi, sedangkan suku bunga yang lebih rendah menstimulasi investasi. Pendapatan tidak terpengaruh karena kedua efek ini benar-benar seimbang. Kemudian selanjutnya adalah guncangan dalam model ISLM. Guncangan yang pertama adalah guncangan pada kurva IS adalah perubahan eksogen dalam permintaan barang dan jasa. Kemudian guncangan pada kurva IS juga dapat timbul dari perubahan permintaan konsumen barang-barang. Misalnya, pemilihan presiden yang populer dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap perekonomian. Kemudian, guncangan pada kurva LM muncul dari perubahan eksogen dalam permintaan uang. Misalnya, pembatasan baru pada ketersediaan kartu kredit dapat meningkatkan jumlah uang yang dipilih orang untuk dipegang. Singkatnya, beberapa jenis peristiwa dalam menyebabkan fluktuasi ekonomi dengan menggeser kurva IS atau LM. Bagaimanapun, bahwa fluktuasi tersebut tidak bisa dihindari. Kemudian selanjutnya adalah dari model ISLM ke kurva permintaan agregat. Di sini menjelaskan bahwa menurunkan kurva permintaan agregat dengan panel model ISLM. Untuk yang A, menunjukkan model ISLM bahwa kenaikan tingkat harga dari P1 ke P2 menurunkan keseimbangan uang real dan dengan demikian menggeser kurva LM ke atas. Pergeseran kurva LM menurunkan pendapatan dari Y1 ke Y2. Kemudian, untuk panel B, memperlihatkan kurva permintaan agregat yang merangkum hubungan antara tingkat harga dan pendapatan. Semakin tinggi tingkat harga, semakin rendah tingkat pendapatan. Kemudian, model ISLM dalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada gambar ini, equilibrium jangka pendek dan jangka panjang kita dapat membandingkan keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang menggunakan diagram ISLM pada panel A atau agregat diagram penawaran permintaan agregat pada panel B. Dalam jangka pendek, tingkat harga adalah terjebak pada P1. Jangka pendek P1. Kemudian, oleh karena itu, equilibrium perekonomian jangka pendek adalah titik K. Dalam jangka panjang, tingkat harga menyesuaikan, sehingga perekonomian berada pada tingkat output alami. Oleh karena itu, equilibrium jangka panjang adalah titik C. Titik C. Kemudian, hipotesis uang lagi yaitu efeknya dari harga jatuh. Efek menstabilkan deflasi dalam model ISLM yang telah dikembangkan sejauh ini, penurunan harga meningkatkan pendapatan. Untuk setiap persediaan uang M, tingkat harga yang lebih rendah menyiratkan keseimbangan uang real M per P yang lebih tinggi. Peningkatan nyata keseimbangan uang menyebabkan pergeseran ekspansif pada kurva LM yang mengarah ke penghasilan lebih tinggi. Efek destabilisasi deflasi, ekonom telah mengusulkan dua teori untuk menjelaskan bagaimana penurunan harga dapat menekan pendapatan daripada menaikkannya, yaitu yang pertama adalah disebut dengan teori deflasi utang, di mana utang menggambarkan efek tak terduga jatuh pada tingkat harga. Kemudian yang kedua menjelaskan efek deflasi yang diharapkan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.